Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafitri Nurfiza dari Akuntansi Influent Regular B akan menjelaskan mengenai dasar-dasar akuntansi perkebunan. Untuk materi yang pertama ialah mengenai kerangka dasar SAK umum. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau EII berisi dan menjelaskan konsep dasar tentang tujuan laporan keuangan. Yang kedua, asumsi dasar. Yang ketiga, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang keempat, definisi, pengakuan, pengukuran unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir, konsep tentang modal dan pemeliharaan modal. Jadi kerangka dasar di sini dianalogikan dengan Undang-Undang Dasar atau UUD dan standar akuntansi sepadan dengan Undang-Undang atau UU. Walaupun penyusunan suatu undang-undang harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, namun tidak berarti bahwa dalam melakukan tindakan hukum, orang dapat langsung berpegang pada pasal dalam UUD. Seperti halnya UUD, kerangka dasar hanya menjelaskan konsep dasar dan tidak mengatur suatu permasalahan akuntansi secara khusus dan rinci. Sebab itu, dalam keadaan terjadi pertentangan atau selisih penafsiran antara suatu standar akuntansi keuangan dengan kerangka dasar, standar akuntansi harus mengungguli kerangka dasar. Nah, dari kerangka dasar yang tadi sudah dijelaskan, kita pertama akan membahas tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Para pemangku kepentingan, di sini stakeholder yang menggunakan informasi keuangan tersebut memiliki kepentingan yang tidak selalu sama, bahkan kadang bakal bertentangan. Maka informasi keuangan yang dihasilkan ialah informasi yang bersifat umum dan diusahakan netral, objektif, juga transparan. Dan harus disadari bahwa laporan keuangan yang bertujuan umum tidak mungkin memenuhi semua informasi yang relevan untuk masing-masing pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, ada konsep tentang asumsi dasar. Nah, asumsi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ialah menggunakan dasar akrual atau accrual basis dan kelangsungan usaha atau going concern. Kemudian ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif informasi keuangan berguna mengidentifikasi jenis informasi yang kemungkinan besar sangat berguna untuk pengguna dalam membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Agar informasi keuangan menjadi berguna, maka informasi tersebut harus relevan dan mempresentasikan secara tepat apa yang direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding, terverifikasi, tepat waktu, dan juga terpaham. Kemudian kita masuk ke unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan ini berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Itu terdapat pada neraca, yakni aset, kewajiban, ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja terdapat dalam laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Kemudian kapan sih unsur-unsur ini diakuin? Yang pertama, untuk aset. Aset diakuin dalam neraca kalau aset tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sedangkan liabilitas diakuin kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Kemudian penghasilan atau pendapatan dapat diakui dalam suatu laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan dapat diukur dengan andal, dan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan dapat diukur dengan andal. Kemudian pengukuran unsur laporan keuangan ini berdasarkan nilai historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, nilai sekarang, dan nilai wajar. Yang terakhir ada konsep modal dan pemeliharaan modal, di mana ini terbagi atas dua, yakni konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Yang pertama ada konsep modal keuangan, di mana uang atau daya beli yang diinvestasikan modal adalah sinonim dengan nilai aset bersih atau ekuitas bersih. Pemeliharaan modal menganggap dalam konsep modal keuangan ini laba hanya diperoleh kalau nilai uang dari aset bersih pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode. Kemudian ada konsep modal fisik, di mana kemampuan usaha modal dipandang sebagai kapasitas produktif entitas yang didasarkan pada unit output per hari. Pemeliharaan modal menganggap laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik pada akhir suatu periode usaha melebihi awal periode. Kemudian kita masuk ke PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup PSAK 1.
PSAK 1 bertujuan menginformasikan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau General Purpose Financial Assessments akan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan entitas lain. Pernyataan ini mengatur, yang pertama, persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan. Nah, ruang lingkup PSAK 1 ini, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Kemudian menurut PSAK 1, apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan ialah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 1 yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan yang terakhir laporan keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya. Dalam PSAK 1 juga diatur mengenai informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, informasi ini mencakup ada dari poin 1 sampai 16, mulai dari aset tetap, properti investasi, aset berwujud, hingga liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Kemudian kita masuk ke PSAK 14 yang menjelaskan tentang persediaan. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup PSAK 14. PSAK 14 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakuin. Pernyataan ini mengatur menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi neto, dan rumus biaya. Kemudian ruang lingkup PSAK 14. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan, kecuali yang pertama, pekerjaan yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk dalam kontrak penjelasan terkait langsung, kemudian yang kedua, instrumen keuangan. Kemudian ada pengukuran persediaan. Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Sedangkan biaya persediaan itu meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan lokasi saat ini. Untuk rumus biaya persediaan harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, atau rata-rata tertimbang. Entitas menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbeda juga diperkenankan. Kemudian ada nilai realisasi neto. Praktik penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan atau penggunanya. Estimasi nilai realisasi neto mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode sepanjang peristiwa tersebut menegaskan kondisi yang ada pada akhir periode dan juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang dimiliki. Kemudian pengungkapan laporan keuangan persediaan PSAK 14. Pengungkapan laporan keuangan ini terdiri atas poin-poin sebagai berikut, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas, hingga jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Ini bisa dibaca di slide. Kemudian masuk ke PSAK 16 yang menerangkan tentang aset tetap. Yang pertama ada pengakuan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Kemudian entitas merevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini terhadap seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Kemudian pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap.
Itu dasar pengukuran yang digunakan, metode penyusutan, umur manfaat, jumlah tercatat bruto, rekonsiliasi jumlah tercatat, hingga jumlah kompensasi dari pihak ketiga dari aset tetap. Kemudian bisa dibaca di slide. Selanjutnya kita masuk ke PSAK 19 mengenai aset tak berwujud. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 19. PSAK 19 mengenai aset tak berwujud memiliki tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur dalam PSAK lain. Pernyataan ini mengatur, yang pertama, entitas untuk mengakui aset jika entitas memenuhi kriteria tertentu, cara mengatur jumlah tercatat dari aset tak berwujud, dan pengungkapan yang disyaratkan tentang aset tak berwujud. Sedangkan ruang lingkup PSAK 19, pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud, kecuali yang pertama aset tak berwujud yang diatur oleh pernyataan lain, aset keuangan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50, pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi, dan pengeluaran atas pengembangan dan ekstraksi mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya. Kemudian kita masuk pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud itu diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat aset tak berwujud dihentikan pada saat aset tersebut berada pada kondisi yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan dengan cara diintensikan oleh manajemen. Oleh karena itu, biaya yang terjadi dalam menggunakan atau mengembangkan kembali aset tak berwujud tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset. Kemudian biaya apa sih yang termasuk sebagai harga perolehan aset tak berwujud? Jadi biaya perolehan aset tak berwujud itu terdiri dari harga beli. Itu termasuk biaya masuk, pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi setelah dikurangi diskon dan rabat. Kemudian seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai intensinya. Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam biaya aset tak berwujud itu seperti biaya pengenalan produk atau jasa baru, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi atau pelanggan baru, biaya administrasi, dan biaya overhead umum lainnya. Kemudian masuk ke PSAK 48 yang mengenai penurunan nilai aset. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 48. Tujuan PSAK 48 adalah untuk menetapkan prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Sedangkan ruang lingkup PSAK 48, pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai seluruh aset, kecuali bisa dibaca di slide, itu seperti persediaan, aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari imbalan kerja, dan lain-lain. Kemudian ada identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi rugi penurunan nilai, maka entitas disyaratkan untuk membuat estimasi formal jumlah terpulihkan. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan informasi dari sumber-sumber eksternal, informasi dari sumber-sumber internal, dividen dari entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama yang disajikan dalam laporan keuangan tersendiri berdasarkan metode biaya. Kemudian bagaimana sih pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai? Jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian setelah dikurangi nilai residu jika ada, secara sistematis selama sisa umur manfaatnya. Kemudian untuk pengungkapannya, entitas mengungkapkan hal berikut. Yang pertama, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode. Yang kedua, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode. Yang ketiga, jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif. Dan yang terakhir, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Kemudian masuk ke PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. PSAK 68 ini ruang lingkupnya yang pertama transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53. Kemudian ada transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30,
Dan yang terakhir, pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto, dalam kemudian persediaan atau nilai pukai dalam PSAK 48. PSAK 68 ini menyatakan bahwa nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Oleh karena itu, ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik tersebut sebagai contoh hal-hal sebagai berikut, seperti kondisi dan lokasi aset, yang kedua perbatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset. Kemudian dampak pengukuran yang timbul dari suatu karakteristik tertentu akan berbeda nih, tergantung pada bagaimana karakteristik tersebut akan diperhitungkan oleh pelaku pasar. Selanjutnya, kita masuk ke PSAK 69 mengenai agrikultur. PSAK 69 mengatur perlakuan akuntansi atas produk-produk agrikultur, misalnya pohon bagi perusahaan yang bergerak di bidang perhutanan, sapi bagi perusahaan peternakan, dan lain-lain. Tujuan PSAK 69 ialah mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan terkait dengan aktivitas agrikultur, seperti manajemen transportasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Sedangkan ruang lingkup PSAK 69 mencakup peternakan, kehutanan, tanaman semusim atau tahunan, budidaya kebun atau perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan. Menurut PSAK 69, aset biologis dinilai sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan, baik pada pengakuan pertama ataupun pada tanggal pelaporan. Sedangkan produk agrikultur dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan pada pengakuan pertama saja. Biaya penjualan ialah biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Perubahan nilai aset diakui sebagai pendapatan utama dalam laba rugi periode berjalan dan pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak, terutama terkait pertumbuhan atau perkembangan aset biologis. Di sini ada contoh aset biologis, jadi bisa dilihat di tabel. Misalnya aset biologisnya ialah domba, produk agrikulturnya wool, hasil pemrosesan setelah panen itu benang karpet. Kemudian ada pohon dalam hutan kayu, produk agrikulturnya pohon tebangan, hasil pemrosesan setelah panen ialah kayu gelondongan. Aset biologisnya sapi perah, produk agrikulturnya susu, hasilnya ialah keju. Juga ada tanaman perkebunan seperti tanaman teh, produk agrikulturnya daun teh, hasil pemrosesannya teh. Dan selebihnya bisa dibaca di slide. Kemudian untuk pengakuan PSAK 69 ini, entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika yang pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Yang terakhir, nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Kemudian dalam PSAK 69 ini juga menjelaskan, aset biologis itu diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Sedangkan pada produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada titik panen. Dalam hal nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologis diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan dari perubahan nilai wajar setiap akhir periode pelaporan dikurangi biaya penjualan aset tersebut, ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, diakui sebagai laba atau rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir, penyajian aset biologis, ini bisa dilihat di slide. Ada contoh penyajian aset biologis itu pada neraca, aset lancar, aset tidak lancar, kemudian properti pabrik dan peralatan. Kira-kira seperti itu untuk penyajian aset biologis menurut PSAK 69.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.